Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen ICT Literasi, izinkan saya Eka Berkamustika, Prodi PJJ Manajemen akan membawakan presentasi terkait ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Langkah pemerintah dan masyarakat untuk menghentikan kebocoran data di Indonesia. Yang pertama, mengapa kebocoran data berbahaya? Kebocoran data sendiri merupakan masalah yang serius yang dapat mengancam privasi individu dan keamanan nasional. Di Indonesia, kejadian kebocoran data sering sekali terjadi, baik pada lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi isu ini dengan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan semakin parahnya kebocoran data di Indonesia? Pemerintah dapat melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, audit keamanan sistem informasi. Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan di berbagai lembaga, berupa mengidentifikasi celah keamanan melalui penilaian risiko. Proses ini dimulai dengan memahami kondisi sistem saat ini, baik dari segi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, maupun pengguna yang terlibat. Yang tujuannya sendiri adalah untuk menemukan titik-titik lemah yang berpotensi menjadi pintu masuk serangan atau eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembentukan lembaga independen yang berperan sebagai pengawas utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data. Lembaga ini bertugas memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun individu, mematuhi ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan data pribadi. Selain itu, lembaga ini juga bertanggung jawab menangani pengaduan masyarakat terkait kebocoran atau penyalahgunaan data, serta melakukan investigasi menyeluruh serta merekomendasikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Berikutnya, yang kedua adalah pelatihan sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang keamanan sangat perlu untuk dikembangkan, berupa pelatihan sumber daya manusia berupa pelatihan rutin bagi pegawai pemerintah dan sektor swasta tentang praktik terbaik dalam keamanan data. Rutin melakukan simulasi serangan untuk menguji kesiapan sistem dan respons SDM dalam menghadapi potensi ancaman sewaktu-waktu bisa datang mengancam. Yang ketiga, penguatan regulasi. Yang pertama, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menerapkan undang-undang yang jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi warga negara. Undang-undang ini harus mencakup sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kedua, pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang perlindungan data, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menangani pengaduan terkait kebocoran data. Yang keempat, mengembangkan relasi antar negara. Kebocoran data tidak mengenal batas negara, sehingga kerjasama internasional sangat diperlukan, seperti pertukaran informasi, berkolaborasi dengan negara lain dalam berbagi informasi mengenai tren serangan cyber dan teknik perlindungan terbaru. Partisipasi dalam forum internasional. Aktif dalam forum internasional tentang keamanan cyber untuk mendapatkan wawasan dan strategi terbaru. Berikutnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Jadi, masyarakat harus meningkatkan dan mulai untuk menjaga keamanan data mereka. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran privasi. Meningkatkan kesadaran dengan mengikuti kampanye edukasi tentang cara melindungi data pribadi, termasuk memahami kebijakan privasi dari aplikasi atau layanan online yang digunakan. Yang kedua, penggunaan alat keamanan. Masyarakat diharapkan mampu menggunakan alat seperti VPN,
pengelola kata sandi, dan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan online. Yang ketiga, partisipasi dalam kebijakan publik. Masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan berupa menghadiri forum atau diskusi publik untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai kebijakan perlindungan data. Berikutnya, ada pelaporan insiden. Masyarakat harus proaktif dalam melaporkan insiden kebocoran data. Jika merasa terjadi kejanggalan dengan memanfaatkan Jika terjadi kejanggalan dengan memanfaatkan platform resmi yang disediakan oleh pemerintah untuk melaporkan pelanggaran atau kebocoran data. Dan yang kelima, keterlibatan komunitas. Masyarakat yang ahli di bidang pengelolaan data diharapkan untuk membentuk komunitas lokal yang saling mendukung dalam hal keamanan informasi dan berbagi pengalaman terkait kebocoran data. Kesimpulannya, pada intinya, menghentikan kebocoran data di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan penguatan regulasi, audit sistem, pelatihan SDM, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya privasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua warga negara. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan kewajiban bersama untuk melindungi informasi pribadi dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem digital di era modern ini. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.